Baik, terima kasih adik kami Delvi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat luar biasa. Jadi pada hari ini, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan beriman, bertauhid, kita dalam keadaan sehat dengan kondisi yang kalau kita baca di berbagai berita, kondisi kita dalam keadaan belum membaik. Semoga kita selalu sehat, semoga pemerintah dan kita sama-sama bersinergi untuk dapat mengatasi situasi ini sehingga kita dapat melewatinya secara bersama-sama. Ini saya baca dari chat, alhamdulillah sudah banyak pesertanya, 125 orang tadi disampaikan oleh Mbak Delvi dari universitas ataupun politeknik dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Unsri, dari Halu Ulio. Ini saya baca, ini sekilas saja. Ini ada Sabta Utomo dari Institut Teknologi Nasional Jogja, kemudian ada Indang Keswati dari Universitas Bangka Belitung. Pokoknya banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian ataupun juga teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan webinar kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana tips fresh graduate mendapatkan pekerjaan di bidang pertambangan. Tentunya judul ini atau tema kita pada hari ini sangat pas dirasakan dengan kondisi kita yang dimana kondisi kita belum membaik ya di berbagai bidang, khususnya juga di pertambangan juga sama saja juga belum membaik pada saat ini. Halo, Tri Maretania dari Akademi Komunitas Industri, barusan Mbak hadir, makasih. Nah, yang perlu kita pahami adalah apapun kondisi di luar kita itu sama semua. Orang sukses, orang gagal, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit sama semua. Ya. Yang penting yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana respon kita terhadap lingkungan kita. Nah ini, jadi di sini kita belajar tentang bagaimana respon kita. Karena kalau kondisi sama semua, ya sama semua, sektor apapun, mau sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor pertambangan, sektor dirgantara atau penerbangan, kemudian perhotelan atau produk dan jasa lainnya, itu hampir semuanya terkena imbas dalam situasi yang sulit saat ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini agar kita terus berdaya, mampu, kemudian punya spirit yang tetap kokoh, semangat, pantang menyerah, kemudian terus berpikir bagaimana caranya, terus mengajukan pertanyaan, apa yang akan saya lakukan jika seandainya saya tidak pernah gagal. Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sangat berdaya, membuat kita merasa mampu, membuat kita yakin, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Anthony Robbins, bahwa manusia itu tidak ada yang malas, ya. Mereka hanya mempunyai cita-cita yang lemah, cita-cita yang tidak menginspirasi mereka untuk berkeringat, untuk berpikir all out, untuk fokus dan untuk mengeluarkan segala sumber daya mereka. Nah, ini yang penting kita kuatkan di kondisi saat ini. Nah, kemudian juga yang perlu kita tanamkan adalah bahwa kita semua ini sudah memiliki semua apa yang dibutuhkan untuk sukses, untuk mencapai impian kita. Ya, pertama kita punya otak. Otak kita ini itu kalau diputer film itu non-stop selama 24 jam sehari semalam selama 300 tahun non-stop, saking besarnya memorinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita semua sudah punya gudang memori. Dari mulai kita kecil sampai sekarang, memori, pengalaman apa yang dibutuhkan kita untuk sukses. Memori sukses, mulailah kita mencari dari kecil sampai dari mulai kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, banyak kita pengalaman sukses. Kemudian memori tentang semangat banyak juga. Memori tentang yakin banyak, ya kan? Memori tentang pintar, cerdas, dipuji orang, berhasil banyak.
Permasalahan kita adalah, tantangan kita adalah bagaimana cara mengakses memori itu supaya muncul. Seringkali yang kita lakukan adalah sama, mengakses memori juga, tapi memori yang jelek-jelek, memori yang takut, memori yang minder, ya itu yang kita yang kita akses. Nah itu yang kita akan pelajari ntar. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi memori itu yang perlu kita akses. Nah, pada hari ini, pada kesempatan webinar ini, kita akan mengupas lebih jauh tentang sekedar tips, tapi kita merancang hidup kita. Nah, merancang yang dimulai dari diri kita, keinginan yang ingin berubah. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Delpi. Oke, ini sekilas tentang saya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Delpi, oleh adik kita Delpi. Ini dokumentasi kegiatan di berbagai bidang. Kemudian ini riwayat pengalaman kerja saya di Banten, pertama kali di Banten, kemudian di Kalimantan, kemudian sekarang ini di Sumatera Selatan. Ini ada Facebook, IG ataupun WA saya, jika silahkan jika ada yang mau berkonsultasi. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau lo respon ya, bisa direminderkan lagi kalau lo respon, karena itu saking banyaknya yang bertanya kepada saya, kadang lama-lama terlewatkan, terlupakan, sehingga nggak apa-apa di reminder lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Delpi. Ini dokumentasi kegiatan di mana kita berbagi juga di adik-adik kita, di pelajar di SMA. Kemudian ini berbagai webinar yang kita lakukan di berbagai organisasi atau institusi pemerintah. Lanjut, ini Mbak Delpi. Nah, jadi di sini kalau mau ada teman-teman yang mau menghadirkan kita, mau mengisi di organisasinya atau himpunan mahasiswanya, ya silahkan menghubungi Mbak Delpi. Tadi ada nomornya ya, catat itu nomor yang menghubungi adik-adik sekalian, itu nomor Mbak Delpi, silahkan dicatat semuanya. Kemudian ini instansi yang bermitra dengan kami, yang sudah yang bermitra dengan kami, ada Robban Indonesia Center, ada Pradi Forum, ada institusi pemerintah seperti Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, kemudian ada asosiasi pekerja keselamatan, profesi keselamatan pertama Indonesia, ada Politeknik Akamigas dari Permata Unsri. Dan lanjut, Mbak Delpi. Lanjut. Nah, oke. Sebelum kita memasuki sesi materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga, sama adik-adik sekalian, sama teman-teman sekalian di sini, bahwa yang pertama, manusia itu kalau pikirannya sudah diisi, kalau otaknya sudah diisi oleh sesuatu terhadap apa yang akan mereka dapatkan pada suatu seminar ataupun workshop atau pelatihan atau apapun namanya, ataupun juga termasuk membaca buku, pertama otaknya harus dikosongkan. Pikirannya yang negatif, pikirannya yang sudah akan menentang, akan mental block, akan memblokade informasi-informasi yang akan didapatkan dari webinar itu, agar dihilangkan terlebih dahulu. Kosongkan saja, plong. Karena tujuan kita mendapatkan ikut webinar ini adalah mendapatkan ilmu, ya. Tentang nanti misalnya ilmu itu kurang sepakat, kita itu bisa didiskusikan. Yang penting masukkan dulu. Karena kalau sudah dari awal menentang ketika narasumber siapapun di seminar menyampaikan materi dan kita menentang, akan mantul. Otak atau pikiran kita akan membuat satu garis yang akan menahan informasi itu supaya nggak masuk ke otak kita. Jadi nggak sia-sia kita menghabiskan waktu 1,5 jam, nggak masuk, ya. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat, yakinlah itu. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita tadi saya sampaikan di awal perlu merancang hidup kita, perlu merancang mimpi kita? Karena kalau kita tidak memiliki mimpi, kalau kita tidak memiliki tujuan dalam hidup ini, kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, kalau kita berpikir kita hanya mengalir saja, ingat ya,
Kalau kita jangan sekali-sekali mengatakan mengalir saja seperti air. Hanya ikan mati dan sampah yang mengikuti air mengalir. Ya, ikan hidup nggak mau. Apapun yang hidup, yang sifatnya hidup berdaya, dia tidak akan mau mengikuti arus. Jadi jangan sekali-sekali memunculkan kalimat itu. Hanya sampah dan ikan mati yang mengikuti air mengalir. Nah, jadi gini, kembali. Jika Anda tidak memiliki mimpi, maka kita, Anda, kita semua seumur hidup akan bekerja untuk mewujudkan mimpi orang lain. Ya, jadi yang pertama-tama kita harus punya mimpi, punya cita-cita, punya tujuan hidup. Itu dulu. Kembangkan di otak kita bahwa kita mampu, kita semua sama semua. Anda, saya sama-sama makan nasi, sama-sama makan minum, sama-sama tinggal di planet bumi. Itu saja dulu. Hilangkan batasan. Tanamkan di pikiran kita mampu. Masalah batasan, hambatan, kemungkinan iya atau tidak, itu hilangkan dulu. Ya, oke, lanjut. Lanjut, Mbak Delby. Nah, jadi mulai hari ini, mulai mengikuti webinar ini dan seterusnya, mulailah adik-adik, teman-teman merancang mimpi kita. Bagaimana nanti merancangnya, bagaimana tipsnya, bagaimana konsistensinya, akan kita sampaikan di materinya. Yang pasti kita harus merancang, ya. Dan konsekuensi dari merancang adalah kita harus konsisten, harus rela berkorban, harus pantang menyerah, dan harus berkeringat. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sampaikan kepada adik-adik seperti di awal tadi bahwa tantangan dunia pertambangan dan berbagai industri lainnya pada saat ini adalah pandemi corona. Ya, kalau sudah pandemi corona sudah mengganggu, membuat ketidakstabilan di berbagai sektor industri, di pertambangan, perminyakan, oil and gas, kemudian juga perkebunan, kemudian juga perhotelan, pariwisata, penerbangan, semua angkutan semuanya kena. Ya, nah disinilah tantangan kita, apakah kita terpengaruh dengan kondisi lingkungan atau kita berdaya, kita tetap merancang hidup kita sambil kita membuat suatu susunan menyesuaikan dengan era new normal saat ini. Kita harus berdaya, itu dulu yang ada ditanamkan di pikiran kita, ya. Jadi semua pola kehidupan berubah saat ini. Mulai dari sistem pendidikan pun berubah, bahkan wisuda pun berubah. Kita harus siap dengan pola itu. Ya. Lanjut. Lanjut, Mbak Delvi. Nah, jadi ini bukan sekedar tips yang hanya bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan, ini lebih dari situ. Ya. Sudah mencakup itu semua ada di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman sekalian, yang ingin saya berbagi adalah bagaimana merancang. Sedangkan untuk yang bagaimana mendapatkan tips ada di presentasi kami, di webinar kami bersama dengan Balai Diklat Tambang Bawah, judulnya 7 langkah meraih pekerjaan di bidang pertambangan dengan kreativitas otak kanan. Di situ dikupas habis. Bagaimana kita merasa dari kampus yang tidak terkenal, swasta, tinggal di pelosok, tidak punya channel, miskin, tidak punya keahlian, introvert, extrovert, ada bahasa seperti itu, muda, kita kecil, semuanya kita robot batasan itu dengan kreativitas otak kanan dan kerjaan. Ada 7 langkah di situ. Dan kalau Anda terapkan, kalau ada terapkan di situ, insya Allah bisa. Ya. Permasalahan kita adalah kita melihat instan. Padahal semuanya tidak ada instan di dunia. Anda bacalah buku biografi orang-orang sukses. Ya. Anda bacalah buku orang-orang sukses. Tidak ada. Tidak ada yang mereka yang langsung instan. Semuanya melalui keringat, darah, gagal bangkit. Sampai akhirnya gagal itu hilang sendiri karena sudah habis jatah. Seperti itu. Maaf, Pak. Ya? Suaranya kerusak-kerusak, Pak. Suaranya ketek-ketek. Iya. Oke.
Saya coba pakai ini. Halo, apakah udah bagus suaranya Mbak Delphi? Udah bagus, Pak. Udah bagus ya? Oh, berarti saya pakai headphone aja ya. Oke, Pak. Ya, bagaimana peserta yang lain? Oke, lanjut Pak. Suaranya Pak jelas, sip. Muhammad Ananda Anugrah, sudah sangat jelas Pak, pakai earphone, sip. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, bagaimana merancang mimpi Anda? Yang pertama, ini kita berpikir terbalik nih, ya. Terima kasih, lebih jelas Pak. Terima kasih, sip. Oke, mantap Pak, sip. Jadi kita dimulai dari akhir. Kalau selama ini kita diajarin merancang dari tamat mulai dari kita sekolah, kemudian tamatnya ngapain. Ini enggak. Kita berpikir terbalik ya. Kita berpikir terbalik, tujuannya akhir dulu, finalnya seperti apa. Yang ada di kepala Anda seperti apa. Yang ada di pikiran kita seperti apa. Dimulai dari tujuan akhir kita. Kalau di sini tema kita adalah bagaimana mendapatkan tips bagi fresh graduate di dunia pertambangan. Artinya kita batasi permasalahan kita, webinar topik kita hari ini adalah tentang di dunia pertambangan. Dimulai dari tujuan akhir. Apa sih tujuan akhir Anda? Kita lihat di perusahaan tambang itu job desk-nya apa? Posisi pekerjaan di perusahaan tambang apa? Apakah ada berapa departemen di situ? Ada berapa divisi? Ada berapa nama jabatan? Ada engineering, ada pengawas, ada HSE. Kita harus tahu. Pak, tapi saya nggak tahu Pak. Karena saya tahunya ya mau bekerja aja Pak di perusahaan tambang, saya nggak tahu. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita lakukan saatnya mencari tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda keluar. Keluar kemana? Keluar mencari informasi itu. Supaya apa? Passion Anda kemana? Apakah passion Anda di engineering, pengawas, atau Anda mau mencoba dua-duanya? Atau tiga lagi, ada HSE, orang K3. Dan di engineering itu banyak lagi nanti, ada geotechnical engineering, ada admin production, ada namanya pumping unit, kemudian ada juga di pengawas itu ada levelnya foreman, ada main service. Nah, cari itu semua, sesuaikan dengan passion Anda. Kalau saya dulu passionnya di lapangan, seneng ngomong, seneng cerita sama orang, jadi senengnya pengawas. Ya tantangannya anak buah kita orangnya lebih tua, banyak orang dari berbagai etnis, kemudian juga sifat masing-masing berbeda, ya lebih kompleks. Kalau engineering lebih berkutat kepada laptop karena memikirkan desain, target produksi, biaya semua dan lain sebagainya. Silahkan ya, kita punya passion masing-masing. Atau dua-duanya, Pak saya senang di lapangan, saya suka bekerja saya ini sedang ngobrol juga Pak sama orang, tapi saya sedang juga Pak ngotak-atik komputer. Dua-duanya, go ahead semua. Jangan ada batasan dulu. Jadi pada syarat-syarat merancang mimpi ini, jangan kita batasi dulu kita ini nggak mampu. Nanti hilangkan dulu, catat aja semua. Dimulai dari tujuan akhir. Bayangkan bila perlu foto Anda sedang KP, praktek atau TA itu, bila perlu fotonya tambang besar Anda tempelkan di situ. Ya, kemudian yang kedua, kita dalam keadaan rileks dulu, tenang, hanya kita sendiri. Kalau saya boleh saya kasih bocoran di sini. Kalau saya senangnya tuh ketika pagi hari, mohon maaf nih, ketika sedang mau buang air besar di toilet, saya menghabiskan waktu 1 jam di situ. Jadi ke toilet saya ambil pena, ballpoint, kemudian juga HP, headset, kemudian saya cantumkan di situ, bawa buku kecil ini. Nah ini apa ini? Ini kelihatan nggak di sini ya? Apa ini? Buku ide harian. Nah, jadi saya ada buku kecil ini sambil di toilet merancang. Saya pun sekarang ini masih merancang karena yang namanya sukses itu berproses. Nggak bisa kita ngomong Pak, Bapak sudah sukses sekarang, nggak bisa. Manusia itu kalau dia berhenti bertumbuh, ingatlah kayak buah. Buah itu kalau dia sudah masak, tahapan selanjutnya apa? Jatuh, busuk. Jadi tetaplah kita merasa hijau, tetaplah kita merasa mentah, tetaplah kita merasa lapar, tetaplah kita merasa bodoh. Ya, lapar supaya kita bergairah terus berproses meningkat.
bodoh supaya kita seperti ada webinar seperti ini, ada masukan dari orang yang lebih sukses, ada buku yang lebih bagus ceritanya yang menginspirasi, kita selalu terbuka untuk belajar. Nah, itulah ya. Nah, kemudian tadi saya di toilet ya, keadaan rileks, senang karena sepi, kadang air mancurnya, air keran itu saya putar dikit supaya seolah-olah saya berada membayangkan di bawah air terjun. Saya catat langkah-langkahnya seperti apa nih, tenang. Kalau adik-adik mencari di YouTube itu cari instrumen musik yang gelombang alfa, ya itu kan gelombang yang membuat kita rileks. Itu pikiran-pikiran kita itu langsung kreativitasnya muncul sendiri mau ngapain itu. Oke, nanti kita jelasin itu ya. Kemudian nanti di merancang mimpi ini kita selalu melibatkan panca indera dalam setiap langkah. Lihat, dengar, rasakan, selalu ada bahasa itu. Nanti adik-adik pasti akan ada di antara kita yang berpikir, wah itu Pak kayak hipnosis, kayak ini pikiran bawah sadar. Benar, sebenarnya hipnosis atau pikiran bawah sadar itu selalu kita gunakan. Ya, lihat, dengar, rasakan itu selalu, tapi kita nggak sadar. Bukan karena baru mau belajar, bukan. Tapi kita menggunakannya untuk tujuan yang melemahkan selama ini. Contoh, adik-adik yang mahasiswa. Kalau dengar dosen si A, dosen A yang killer, itu apa? Mulai kan melihat, membayangkan artinya apa? Mukanya. Kemudian mendengar apa? Mendengar cara dia ngomong. Kemudian merasakan apa? Merasakan, sudah mulai benci lah, nggak suka lah. Itu kan? Nah, sekarang kita enggak, kita merancang yang sebaliknya, yang memberdayakan. Nah, itu. Kemudian syarat yang kelima adalah kita harus menentukan alasan yang kuat. Kalau alasan kita itu nggak kuat, nggak akan bisa. Contoh, ketika saya menulis buku, itu kan saya bangun jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Karena apa? Karena siang harinya saya itu bekerja sebagai seorang kepala teknik tambang. Itu pekerjaan sangat sangat kredit pekerjaan seorang kepala teknik tambang. Nah, karena saya punya alasan yang kuat, saya bangun jam 3. Alasan saya apa? Saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi karena dulu ketika saya kuliah mau masuk universitas itu saya kalau membaca buku dari titik nol itu ada poin saya itu modal 20.000 di hari terakhir pendaftaran. Sampai kakak-kakak yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa izin mau bertanya, boleh diceritakan pengalaman track record Bapak Anton dari alumni mana? Oke, sip. Jadi saya alumni dari Teknik Pertambangan Unsri ya, Universitas Sriwijaya, masuk tahun 2001, lulus tahun 2006 ya. Nah, ini ketika masuk, ini saya ceritanya supaya langsung nyambung. Tadi saya di hari terakhir pendaftaran itu modal saya hanya 20.000 uang untuk mendaftar. Sedangkan pendaftaran di tahun 2001 itu 840.000. Orang tua nggak mampu angkat tangan. Nah, saya di hari terakhir modal nekat aja, sudah. Walaupun tinggal 20.000 saya tetap nekat. Datang ke bagian pendaftaran, bingung mau ngapain di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Pendaftaran ditutup jam 2. Otak saya mikir, ibu di rumah berdoa terus supaya saya nggak stres, mungkin depresi. Kenapa cuma bawa uang 20.000? Modal nekat, orang tua nggak mampu, bapaknya rumahnya gubuk, tidak ada listrik di situ. Ya, itu kisah yang tersendiri. Tapi ini kita kaitkan dengan alumni tadi. Saya datangin posko. Ternyata saya lihat ada posko Badan Eksekutif Mahasiswa, posko pengaduan mahasiswa baru. Nah, ini nanti ada podcast sendiri ya. Insya Allah besok itu ada kakak tingkat yang dulu tergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Besok kita hadirkan dalam podcast saya. Beliau akan bercerita bagaimana mereka sama kakak tingkat saya itu di Badan Eksekutif Mahasiswa sama teman-temannya itu membawa kardus keliling untuk mengumpulkan uang 840.000. Jadi saya angkat topi lah sama Badan Eksekutif Mahasiswa, terutama untuk yang posko pengaduan mahasiswa baru, sangat membantu. Ya, semoga Allah membalas jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Oke, saya bekerja tadi sudah disampaikan sekilas di depan, nanti bisa dibaca di e-materi di Banten,
di kuari tambang batu, andesit dipakai peledakan, di situ foreman sampai jabatan terakhir sebagai wakil kepala teknik. Kemudian setelah itu ke Kalimantan, hampir semua Kalimantan saya lalui kecuali Kalimantan Barat. Kemudian juga terakhir kembali ke Sumatera Selatan lagi. Di situ karena dulu saya bercita-cita ingin balik kampung lah, ya. Karena sudah berkeluarga di situ. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Kemudian yang kelima sudah ya tadi ya, menentukan alasan yang sangat kuat. Kemudian tadi siapkan waktu kurang 1 jam tanpa gangguan, bawa buku kecil. Buku ini adalah buku yang akan Anda baca terus, akan Anda koreksi. Jadi belilah satu, ya. Siapkan sama pena. Ini penting ya. Kalau adik-adik sekalian membaca teori-teori motivasi, buku-buku motivasi, selalu penulis buku ataupun motivator ataupun seorang public speaker selalu kan harus ditulis, ya. Ditulis, nanti ada teknik afirmasi segala macam, tapi ditulis dulu. Kalau nggak ditulis nggak bisa, kurang efeknya, ya. Oke, lanjut. Oh ya, setelah itu nanti kan banyak nih, ada kerangka tindakan setelah semua itu, nanti itu sambil kita jelaskan sambil jalan ya. Oke, lanjut Mbak Delvi. Lanjut ya Mbak Delvi ya. Next. Oke, nah jadi tadi kan kita ngitung mundur, nanti tujuan apa nanti kita jelaskan. Jadi adik-adik, teman-teman yang sudah bekerja maupun untuk meningkatkan karir, ataupun saya sendiri yang saat ini masih punya tujuan yang lain, karena terus bertumbuh, karena saya bertekad terus bertumbuh, nggak akan stagnan sampai di sini saja. Yang pertama adalah goal kita, tujuan kita dulu, goal terakhir. Jadi kita mulai dari tujuan akhir. Nah, tujuan adik-adik apa? Tujuan teman-teman apa? Mau jadi pengawas, mau jadi seorang engineering man plan, mau jadi seorang HIC atau K3 atau others, atau coba semua, bebas. Pertanyaannya adalah, Pak, tapi saya nggak tahu Pak nama-nama jabatan di perusahaan tambang. Kalau adik-adik tahun 90-an, awal 2000-an tahunnya, itu boleh mengatakan demikian. Kalau di zaman era informasi sekarang nggak bisa lagi adik bertanya kayak gitu. Itu hanya jadi pembenaran, kita nggak mau mencari, ya kan? Hanya pembenaran, kita nggak mau mencari. Banyak, pelajari struktur organisasi, cari di Google, di YouTube, bertanya dengan alumni di tempat lain. Gimana Kak, tolong dikirim struktur organisasi, kirimin Kak nama-nama jabatan. Atau yang lebih gampang di website lowongan kerja seperti www.petromindo.com. Di situ kan ada kan dibutuhkan syaratnya apa, itu adalah nama salah satu jabatan atau posisi, ya kan? Nah, itu dulu. Nah, goal Anda ini bayangkan hasil akhir. Jadi kondisi kita masih Mbak Delvi yang poin 8 tadi. Jadi yang di 8 ini kita mulai membayangkan, tadi kan mulai menggunakan baca indera nih. Jadi membayangkan apa sih jadi seorang, anggaplah kita contohnya menjadi seorang pengawas ya, nanti kan melebar, bisa diaplikasikan yang lain. Misalnya kita membayangkan menjadi seorang pengawas. Nah, pertama kita membayangkan diri kita itu berdiri memimpin dalam di lapangan. Nah, seperti di sini saya membayangkan, ini kan kenyataannya saya lagi ngobrol di lapangan kan, dilihat di foto ini ngomong di depan umum. Saya membayangkan, kemudian saya membayangkan lagi diskusi dengan tim. Kemudian saya sedang salam komando ketika target tercapai, kita pikirkan. Kemudian kita mendengarkan setelah kita tadi membayangkan memimpin suatu rapat ataupun pertemuan, kita mendengarkan, kita berbicara di situ, apa yang kita bahas di situ. Nah, kemudian kita mendengarkan juga orang bertanya ke kita, nunjuk tangan. Kita mendengarkan juga orang, wah presentasimu hebat ketika itu. Kemudian kita merasakan semangat, senyum, gembira, berhasil, yes, ngepalkan tangan, salam komando. Nah,
pertanyaan nanti muncul nanti, Pak, bagaimana? Pak Anton, tapi saya nggak bisa membayangkan. Nah, nggak bisa. Pak Anton, saya nggak tahu tujuan saya. Saya belum tahu, saya maunya kemana. Sebenarnya kita setiap detik punya tujuan loh. Kalau kita mau jujur. Nggak ada kita nggak tujuan. Tujuan apa? Anda mengikuti webinar ini tujuan. Setelah ini atau selama webinar Anda lapar mencari makanan, tujuan. Kemudian setelah itu minum, tujuan. Setelah itu membuka buku, tujuan. Besok kuliah, tujuan. Minggu depan ada kuliah, Anda mempersiapkan, tujuan. Ada yang mau sidang sarjana, tujuan mempersiapkan. Ya kan? Nah, tapi Pak lain, itu kan tujuan jangka pendek. Sama. Ada yang dari sini mau habis webinar ini mau nemuin orang tua, saudara, mau main ke rumah teman, tujuan. Tujuan duluan kan dimulai. Mana ada yang prosesnya naik apa? Enggak ada, tujuan dulu dimulai. Benar nggak? Tujuan Anda mau makan, sudah. Yang paling kecil. Tujuan Anda mau makan. Kemudian juga baru tujuan dulu mundur ke belakang. Nah, ini juga yang belum kita lakukan selama ini adalah kita belum membuat merancang tujuan hidup. Kalau yang kecil-kecil sudah, jadi kita ini bukan hal yang baru yang merancang tujuan ini. Sudah semua. Anda pagi mau mandi, jam 7 mandi misalnya, atau jam 6 mandi. Kan tujuan dulu, baru prosesnya. Mau kemana, pakai apa, di mana, segala macam, bla bla bla. Nah ini sama, ya. Tapi ini tentang di perusahaan tambang dan bagaimana kita bekerja di perusahaan tambang. Oke, lanjut. Jadi tadi kita bicara 8 langkah. Nah ini dimulai dari langkah ke-8, hasil. Jadi kita mundur. Nah kemudian setelah kita tahu tadi kan, wah kita membayangkan, memimpin rapat di lapangan, mengatur orang, ngecek alat, kemudian diskusi dengan engineering, kita membayangkan membawa peta desain tambang, kemudian menanyakan target produksi, kemudian kita mendengar kita yang omongan kita sendiri ketika sedang di depan podium, kemudian kita juga mendengar orang-orang berbicara tentang kita bahwa kita hebat, benar, penjelasan kita jelas, ringkas, dan kita sangat kompeten di bidangnya. Kemudian juga kita merasakan sensasi, semangat dalam hal itu. Kemudian langkah mundur berikutnya adalah keahlian yang harus dimiliki. Apa itu kalian yang harus dimiliki? Kan tadi sudah tahu nih, kita sudah membayangkan sebagai seorang pengawas. Sudah goal 8, poin 8. Kemudian apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan berdiri memimpin rapat. Ya kan? Artinya ketika berdiri memimpin rapat, keahlian apa yang dibutuhkan? Ya kan? Kalian yang dibutuhkan ketika memimpin rapat adalah kemampuan berbicara di depan umum, public speaker. Kemudian kemampuan apa? Membangun tim, supaya anak buah di tempat pekerjaan itu menerima apa perintah kita. Kemudian apa lagi yang diperlukan? Menghafal nama-nama tim kita. Ya kan? Jadi itu. Kemudian setelah itu apa lagi? Merencanakan merencanakan target. Kalau kita tadi berbicara di atas pun artinya orang itu semangat mendengarkan apa omongan kita. Nah, bagian-bagian yang dibutuhkan untuk keahlian tadi itulah dinamakan dengan kecerdasan, 4 kecerdasan. Pertama, kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan ini erat kaitannya dengan keyakinan, erat kaitannya dengan motivasi, erat kaitannya dengan menemukan alasan yang kuat sehingga apapun akan kita lalui. Kecerdasan spiritual apalagi sih? Kecerdasan tentang yakin bahwa kita seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, dan kita yakin bahwa yang Maha Kuasa tidak akan menciptakan kita menjadi seorang pecundang. Dia menjadikan kita lahir sebagai seorang pemenang. Dia membekali kita dengan otak super cerdas, super canggih, panca indera yang lengkap, kecuali di teman-teman kita tertentu yang kurang, dan mereka yang kurang itu punya kecerdasan lain, ya, yang tidak kita bahas di sini. Kemudian dari kecerdasan spiritual tadi, apa tuh? Keyakinan, semangat. Tadi kan ada kan kita bilang, semangat, sensasinya. Itu masuk dalam kecerdasan spiritual, yakin. Kemudian kecerdasan fisik. Apa tuh kecerdasan fisik? Dilatih.
Apa yang kita bayangkan tadi itu kita perlu latih. Selalu munculkan pagi, siang, sore, malam, kapanpun ada kesempatan, latih, tempel, tempel. Nah itu, ya. Oh ya, saya lupa. Di goal yang ke-8 tadi, tujuan itu, kita harus tuliskan. Kita harus tuliskan tujuan kita dalam bentuk 5P. Saya lupa tadi ya, ini ada 5P. Jadi kalau kita tolong balik lagi ke back ke 8, Mbak Delphi, yang kalian yang harus miliki tadi, apa yang ke langkah 8 goal. Nah, kita harus setelah menuliskan lanjut yang poin pertama, langkah 8 itu goal. Langkah yang pertama itu goal, yang 8 tadi ya. Yang foto tadi. Oke, ini ya, sip. Oke, yang pertama ada 5P itu adalah positif. Jadi kita harus bahasanya positif, jangan tidak. Saya tidak mau sakit. Saya tidak mau gagal. Itu fokus kita adalah ke gagal jadinya. Coba misalnya kita tes saja. Saat ini kita bilang, jangan memikirkan gajah. Apa yang dipikirkan sama kita semua? Ya gajah yang kita pikirkan. Jadi positif, artinya langsung aja ke tujuan. Saya, Anton Sujarwo, dengan senang hati, bahagia, bersyukur pada tanggal sekian, nah makanya tanggalnya harus jelas. Pada tanggal 13 November 2021 telah menjadi seorang direktur operasional sebuah perusahaan tambang terkenal di Indonesia. Sudah, itu aja, titik. Mau tambang di mana enggak, itu dulu di awal. Kemudian yang kedua personal. Nah, personal itu adalah pribadi, saya. Jangan kita, jangan kita dia, enggak ada. Kita, saya, Anton Sujarwo. Kemudian saat ini, present. P yang ketiga adalah present, saat ini. Jadi pikiran kita ini nggak akan mengenal nanti. Kalau nanti dia akan merasa tidak akan terfokus. Tapi nanti. Tapi saat ini, present. Bahasanya adalah saya, Anton Sujarwo. Dengan senang hati, bersyukur dan ikhlas, bahagia, bersyukur dan ikhlas pada tanggal 13 November. Nah ini, jadi bahasanya bahasa yang saat ini. Telah. Kemudian yang keempat adalah persisten atau diulangi. Jadi bila perlu yang tadi itu diulangi terus. Pagi afirmasi kan, saya Anton Sujarwo, bayangkan sudah tadi kan teori membayangkan sudah. Kemudian passion, ada emosi di situ, ada semangat di situ, ada gairah di situ sehingga menambah keyakinan. Nah, ini 5P yang penting. Ya, oke, lanjut ke yang 7 tadi, Mbak Dabi. Lanjut ke yang 7, yang apa namanya, keahlian yang harus dikuasai. Nah, kecerdasan fisik. Fisik ini lebih ke latihan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang kita lakukan ketika sudah memproklamirkan diri untuk menjadi seorang apa dengan 5P, kita harus latih terus. Libatkan emosi, bayangkan. Ya. Bayangkan juga siapa tadi alasan yang kuat tadi. Nah, kalau saya, alasan saya adalah satu, orang tua saya. Orang tua saya alasannya. Orang tua saya, kenapa? Karena saya dulu ketika lulus SMA tahun 2000, itu sebenarnya sudah mengikuti tes dan lulus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan fisika. Karena saya orangnya senang, waktu itu bercita-cita pengen jadi guru. Saya senang menjadi seorang guru, berbagi, membuat orang jadi pintar itu senang, ada kebanggaan tersendiri. Tapi pada saat itu orang tua saya belum mampu untuk membiayai pendaftaran ulang. Dan saya pada saat itu lebih banyak mengutuk takdir, lebih banyak menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan kondisi, daripada otak saya ini lebih berpikir jernih. Sehingga apa? Saya hampir depresi pada saat itu. Teman-teman saya itu orangnya main gaplek. Sehari-hari saya ngabisin waktu di pos kamling. Yang gaplek, isinya apa? Menyalahkan orang kaya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga yang nggak mau bantu. Itu ada semua di buku dari titik nol, di bab 3 kalau tidak salah. Ya, sampai malamnya itu, saya pulang karena kelaparan dari main gaplek, dari pos kamling. Saya ketika mengetuk pintu, mendengar ada orang menangis sambil berdoa, sekitar jam 2 malam. Karena rumah itu gubuk, dari daun, dindingnya daun, kedengaran. Ternyata ibu sedang berdoa.
berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya ini Anton anak yang baik, dia pintar. Ini bukan Anton, tolong dia lihat ya Allah, kembalikanlah dia. Ternyata ibu saya itu lebih sedih dari saya. Saya baru tersadar dari luar, nggak jadi ngetuk pintu. Saya nangis, merenung, nangis dari luar, tangan nggak bisa ngetuk pintu, diem kaku, nangis. Ternyata salah saya selama ini. Selama ini saya nyalain orang tua kenapa tidak mampu membayar pendaftaran ulang. Tapi mereka tuh sebenarnya sedih lagi, lebih sedih lagi dari saya. Tapi karena mereka nggak mampu, mau ngapain, nggak bisa apa-apa. Terus mereka kalau mau negur saya umur 17 tahun, 18 tahun tahu sendiri kan. Dibilang orang tua sendiri ngamuk. Kalau nggak ngejawab kabur. Dan mereka orang tua nggak mau saya kabur kalau bertentangan sama saya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia langsung ngadu kepada yang punya langit dan bumi ini. Ngadu langsung. Doanya langsung nembus langit ketujuh. Malam itu saya tersadarkan. Dalam otak saya dan pikiran saya harus berubah. Nggak boleh kayak gini lagi. Ternyata salah saya selama ini. Tapi nggak tahu mau ngapain. Pokoknya berubah dulu, nggak mau kayak gini, itu dulu. Nah itu kecerdasan emosional, kecerdasan fisik di situ. Besoknya mulai baru. Karena tadi, yang pertama itu tujuan. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu nggak masalah, Anda nggak tahu caranya. Yang penting tujuan Anda, alasan Anda itu kuat dulu. Alasan yang penting, kuat dulu. Jadi biasanya saya sambil buka-buka buku karena mau bertekad apa yang bisa dibuka. Buku-buku yang lama yang saya udah lupa karena sambil main gaplek itu kan udah lupa, nggak baca-baca buku lagi. Saya tontonlah TV, nyetel TV hitam putih, pakai aki karena nggak ada listrik. Ada liputan TV 7, waktu itu kan TV 7 tahun 2000, ada namanya TV 7. Sekarang TV One kalau nggak salah. Itu meliput tentang PT Freeport Indonesia. Langsung terpikir mau jadi orang tambang. Tapi kan lupa semua, tes sudah lupa, pelajaran tes itu kan yang kan udah mainan bulanan, berapa hari aja nggak itu tes sudah pusing soal-soal yang SPMB atau WPTN pada saat itu. Nah, tapi dengan tekad yang kuat, malamnya saya belajar buka lagi, ditemani lampu minyak tanah, belajar ada buku yang 5 tahunan itu tanpa ikut tes lagi, ngulang-ulang, otak saya udah butek, paksa malam itu ngulangi, ngerjain soal yang mudah dulu, kalau nggak bisa jawab buka lembar jawabannya isi. Kalau sudah selesai setebal gini, balik lagi dari awal terus sampai perulangan malam, nggak absen, nggak luput dari tidak mengerjakan, selalu saya ulang-ulang terus sampai tahun berikutnya saya ikut tes lagi yang tadi saya ceritain. Ternyata dengan ngulang itu terus, buku yang hanya satu buku itu saja tapi diulang terus berapa kali, kita akan menemukan suatu pola. Ternyata tes itu sama, yang diganti adalah parameter yang ditanyakan sama angkanya. Kita menemukan satu pola itu dan jadinya alhamdulillah saya lulus. Cuma dengan mengulang buku yang bank soal 5 tahun terakhir, setelah setahun sebelumnya main gaplek bisa. Nah, kenapa saya selalu bicara sukses, bicara tentang bicara tentang otak manusia itu canggih, manusia hanya membutuhkan alasan yang kuat? Karena saya sudah ngalamin sendiri yang model kayak gitu. Dan kalau saya bisa, Anda juga bisa, adik-adik juga bisa. Apa yang membedakan kita? Ya sisi makanan sama, dari sisi Pancasila sama. Ternyata yang membedakan kita itu, seperti yang dikatakan oleh Anthony Robbins, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang malas. Manusia itu hanya karena mereka itu tidak punya tujuan yang kuat. Manas itu hanya punya tujuan yang lemah. Itu aja yang membedakan. Ada yang punya tujuan yang kuat, ada yang punya tujuan yang lemah. Itulah yang membedakan orang sukses sama tidak sukses. Pengaruhnya kemana? Ke semangat, spirit, keyakinan, pantang menyerahnya. Nah itu. Nah jadi kembali tadi ya, ke kalian yang harus miliki. Kedua, kecerdasan fisik, latihan. Nah saya kan tadi mempraktekkan latihan. Kemudian emosional lah. Ini yang sering sekarang disebut dengan kecerdasan kesuksesan. Kenapa? Kecerdasan emosional ini identik dengan cara mengendalikan diri sendiri. Kecerdasan emosional ini identik dengan memahami perasaan orang lain. Kecerdasan emosional ini identik dengan memahami keinginan orang lain. Kecerdasan emosional lebih mencakup apa lagi?
mencakup kepada membangun tim, memahami perasaan dari sudah, kemudian juga mengerti apa yang mereka inginkan, mengerti cara membujuk mereka. Itulah mengapa saya bicara IPK yang di bawah 3 pun bisa, dan banyak yang sukses. Bukan cuma saya, banyak di dunia ini. Buku-buku biografi dan orang-orang yang kadang jabatannya direktur, manajer, kepala teknik tambang, semuanya itu IPK-nya kadang banyak juga yang kecil. Kenapa? Karena emosionalnya. Contoh ya, kita banyak berpikir nih teman-teman kita waktu sekolah. Kenapa yang dulu waktu sekolah nilainya kecil, tapi begitu dia lulus kuliah, lulus sekolah, kok dia sukses? Sukses nggak harus dia sekolah tinggi, suksesnya dia punya warung yang besar, punya rental mobil, punya usaha banyak, ataupun dia diterima di perusahaan lain menjadi seorang pimpinan, manajer, padahal dulu IPK-nya kecil, biasa-biasa saja, ya kan? Dan kenapa sebaliknya orang-orang yang IPK-nya kadang cum laude, kemudian yang tinggi, hanya menjadi staf ahli orang-orang yang tadi. Banyak juga fenomena seperti itu, walaupun tidak seluruhnya. Ya, kenapa? Karena itu terkait dengan kecerdasan emosional, yang disebut juga kecerdasan kesuksesan. Di sekolah ataupun di kuliah, kecerdasan emosional nggak dipelajari. Yang kita pelajari adalah kecerdasan intelektual. Sedangkan ketika kita berhubungan dengan di suatu perusahaan, itu kan terdiri dari beberapa etnis orang. Di situ yang nomor satu adalah kecerdasan emosional. Saya ingat dulu kepala teknik tambang saya itu kalau meeting sama orang, dia tinggal nyuruh kami, bikinkan materi tentang ini. Ya, sudah selesai diceknya, apa yang dia lakukan? Oke, nanti kamu presentasi. Jadi di mana dia yang butuh ininya? Intelektualnya? Dia enggak, dia nyuruh orang, nyuruh tim-timnya, dia semua dia mengatur, mengendalikan, membangun tim. Nah, di kampus itu di mana sih dipelajari di kecerdasan emosional? Kalau di akademik kan enggak tadi, di mata kuliah. Di organisasi kemahasiswaan. Itulah kenapa selalu banyak motivator-motivator, buku-buku kesuksesan yang salah satu yang mereka ajarkan adalah pentingnya mengikuti suatu organisasi himpunan kemahasiswaan atau organisasi yang lain, pecinta alam dan lain sebagainya. Itu untuk kecerdasan emosional sama kecerdasan fisik yang dilatih. Bagaimana setiap hari memimpin rapat, bagaimana membangun tim, bagaimana membuat proposal, bagaimana beraudiensi. Itu semua ketika kita bekerja, itu yang dibutuhkan. Sedang intelektual, kita bukan menyampingkan ya. Mengapa di urutan terakhir? Karena semuanya bisa dipelajari dulu nanti. Perusahaan-perusahaan besar kan langsung ada program manajemen trainee, ada graduate development program. Ya kan? Tapi emosional, spiritual itu nggak akan lagi dipelajari di tempat kerja. Sudah bawaan kita mulai dari sekarang yang kita bentuk, ya. Dari spirit kita sudah kuat, yakin, persetan dengan omongan orang yang saya dari kampusnya jelek, kampusnya nggak terkenal, persetan saya dengan orang miskin, keluarga saya nggak punya channel, persetan dengan yang disampaikan bahwa saya ini introvert segala macam, itu nggak ada semua, ya. Gak ada yang namanya introvert. Sekarang saya tanya, Anda yang mengatakan saya introvert, Anda ketika lahir introvert apa enggak? Kan enggak. Introvert itu adalah lingkungan yang membentuk Anda. Artinya software, bukan hardware. Hardware-nya sama, otak. Kalau namanya software bisa di-uninstall. Ya kan? Bisa di-uninstall software yang pokoknya yang tidak diinginkan uninstall. Kita install yang ulang. Dari mana Anda bisa menyatakan Anda introvert? Mungkin dari masa kecil, dari keluarga, diintimidasi, dibully, segala macam, ditakutin, sehingga ujung-ujungnya nggak berani ngomong, nggak berani apa, pendiam. Sehingga itu membentuk suatu tindakan. Tindakan itu lama-lama karena sudah tahunan, itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan digabung dengan pikiran Anda yang tadi, yang seperti itu, pikiran kebiasaan menjadi karakter. Itulah karakter Anda. Tapi itu bukan bawaan lahir. Artinya apa? Bisa di-uninstall, paksa. Oh nggak bisa Pak, susah saya coba maksa. Oke, sekarang gini. Sekarang bayangkan Anda ditodong sama pistol oleh seorang perampok. Mereka mengatakan dengan pistol di kepala Anda, besok saya mau Anda berpidato di hadapan 1.000 orang. Kalau tidak, kepala Anda saya tembak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Masih ngomong introvert?
Oh, enggak Pak, kenapa? Nyawa Pak. Saya akan latihan Pak. Mulai hari itu langsung saya cari siapa yang ahli public speaking, saya mulai ngoceh terus sampai besoknya saya bisa. Kenapa? Kenapa kamu kayak gitu? Ya kenapa kalau enggak saya ditembak Pak? Nah, artinya bisa. Artinya kembali lagi ke alasan. Alasan yang tidak kuat. Bangga pula introvert sambil dicari di Google. Pekerjaan apa sih yang cocok bagi seorang introvert? Salah, rancang dulu. Cita-cita Anda, mimpi Anda itu. Semua yang masalah introvert, extrovert segala macam itu yang bisa dipelajari, bisa dianalisa, bisa diganti yang seperti itu. Ya. Oke, sip. Lanjut dengan kita mundur dari langkah 8, 7 sekarang 6. Ya. 6. Nah, jadi oke Pak, saya udah tahu tadi Pak. Saya harus punya bisa public speaking, saya harus bisa membangun tim, saya harus bisa mempelajari tentang job desk segala macam Pak. Tapi pertanyaannya Pak, gimana Pak saya bisa mendapatkan itu Pak? Saya belum tahu Pak. Ya, Anda tinggal meniru atau mencontoh orang-orang. Di zaman informasi ini segala YouTube, orang yang kakak tingkat alma mater atau orang yang Anda sok kenal sok dekat di Facebook, di WA, itu siap semua mengajari Anda. Gak ada alasan lagi. Atau buku-buku pelajaran, buku biografi, ikut seminar berbayar, atau gratis seperti ini, banyak caranya. Oh Pak, tapi saya nggak mau Pak meniru mencontoh. Kan yang benar itu Kak, ini Pak, yang paling benar itu kan menjadi diri sendiri Pak. Bukan mencontoh orang lain Pak. Yang saya dapatkan selama ini Pak, kita harus menjadi diri sendiri Pak. Ingat yang saya sampaikan tadi, bahwa karakter Anda dari mana? Dari apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami langsung, dari mulai Anda kecil sampai sekarang. Itu kan karakter kepribadian Anda kan? Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kan kita nol. Hardware otak kita, memorinya nol. Terus menjadi diri sendiri, maksud Anda yang bagaimana? Berarti pengertian Anda menjadi diri sendiri adalah, Pak, saya mau menjadi diri saya yang hasil saya mengamati, hasil saya melakukan, hasil saya melihat, hasil yang saya baca selama ini Pak, dari kecil sampai sekarang. Nah itu kan diri Anda sendiri kan, karakter Anda. Enggak. Jadi Anda sekarang ini ya, kita sekarang ini, Anda, saya, kita semua sekarang ini adalah produk dari kecil sampai sekarang. Produk dari apa yang kita lihat, kita rasakan, kita amati, kita dengar, kita baca, sampai sekarang. Bukan diri kita sendiri. Kan tadi kita lahir dari dunia itu nol. Otak kita ini memorinya kosong. Jadi yang benar itu bukannya menjadi diri sendiri. Kalau diri sendiri, oke lah. Apakah dari kecil sampai sekarang, yang Anda alami, yang Anda lihat, yang Anda rasakan, yang Anda lakukan, yang Anda alami itu, apakah benar? Cocok lingkungan Anda, keluarga Anda, apa yang Anda tonton, teman-teman Anda. Yang benar adalah mencontoh, meniru orang-orang yang Anda inginkan di bidang yang Anda inginkan. Mencontoh orang-orang yang sudah sukses di bidang yang Anda inginkan. Pilih. Oh tadi, saya lihat Pak, saya kan mau menjadi seorang pengawas Pak. Kan saya harus bisa memimpin rapat nih. Ngomong di depan orang Pak, di depan umum, di lapangan lagi Pak. Saya harus bisa public speaking Pak. Nah, sudah tahu nih, lain kecerdasan apa? Kecerdasan emosional kan, plus kecerdasan fisik, plus kecerdasan, semuanya juga gabung di situ, spirit, kemudian intelektual. Nah, sudah tahu nih kan, butuh itu berarti. Mencontoh, tinggal orang-orang yang sudah sukses. Kalau saya lebih ke motivator, misalnya Andri Wongso Pak, atau Ipu Santosa, atau Tunggeseng Waringin, atau Dewa Eka Prayoga yang public speakernya banyak, atau di daerah saya ada tuh yang orang kalau jadi kawinan itu kalau ngomongnya enak benar cara dia ngomong. Oh saya contoh dia aja lah, saya mau belajar ke dia. Itu kan yang kita lakukan. Oh saya mau jadi manajer nih atau engineering, ternyata saya membayangkan saya di depan laptop harus pakai software, tapi saya nggak tahu software. Ya mencontoh, belajar dengan orang yang bisa, kakak tingkat kita, maupun tutorial di YouTube, atau membeli bukunya, atau ikut kursus. Jadi digabungkan dengan kita public speaker, dengan si A, kemampuan kita misalnya tentang komputer dengan si B, kemudian bagaimana cara kita beraudiensi ke pimpinan dengan si C, digabungkan. Jadi kita mencontoh
yang software kita yang lama-lama, yang tidak memberdayakan, dihapus. Itu. Ya kan? Kemudian diulang. Terus contoh di bidang spiritual. Contohnya kayak Pak Anton nih, dia kan kecerdasan spiritualnya tinggi. Kenapa? Dia bercerita dia dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak yakin menjadi yakin, dari depresi main gaplek menjadi seorang yang menginspirasi. Bisa nih Pak Anton dijadikan contoh kecerdasan spiritual. Bisa. Kemudian kalau di bidang kecerdasan fisik, kayaknya Robert Kiyosaki nih, karena dia selalu bilang, dia selalu kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dia senang dengan kegagalan dia, sehingga dia bisa mereview. Berarti kalau kecerdasan fisik tentang latihan, tentang bagaimana melakukan langsung, berarti Robert Kiyosaki harus saya contoh. Kalau di bidang emosional gimana? Emosional misalnya tentang public speaking, tentang berorganisasi, tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana supaya pimpinan senang sama kita, tim sama bawahan senang sama kita bisa beradaptasi dengan suatu perusahaan. Banyak contohnya si A, si B, si C. Kemudian yang D, bagaimana ada yang cerdas, cara mereka belajar dengan cepat. Ini ada lagi, dia mudah belajar nih, cepat. Saya contoh juga. Jadi kita adalah hidup kita ini tiap hari mencontoh, ya. Kalau bicara jadilah diri sendiri, ya jadilah diri Anda yang dari kecil sampai sekarang, yang hasil lingkungan, hasil keluarga Anda sendiri. Nah, seperti itu, hasil didikan keluarga. Kalau lingkungan dan keluarga Anda yang selama ini mensupport, oke, sip. Tapi kalau tidak mensupport, apakah masih mengotot kita? Saya dulu contohnya, kalau tentang keluarga tidak mampu segala macam, kalau saya tidak mengubah mindset saya, itu selamanya saya akan berpikir kalau keluarga orang miskin tidak bisa sukses. Seperti itu. Oke, lanjut ya, mundur lagi ke poin kelima. Nah, kemudian setelah kita tadi membayangkan, sudah tahu contohnya, kita mundur lagi. Apalagi sih proses saya mau merancang tadi? Berarti untuk mendapatkan suatu pekerjaan tadi, setelah saya membayangkan tujuan akhir, membayangkan saya punya keahlian yang dibutuhkan segala macam, kemudian saya sudah mencontoh orang, saya membayangkan diri saya mundur lagi, flashback, yaitu ketika saya interview sama HRD dan user. Kembali gunakan tadi, lihat, dengar, rasakan, selalu membayangkan Anda pakai pakaian lengkap, rapi, rambut disisir, senyum, kemudian juga sepatu mengkilat. Membayangkan HRD itu yang Anda bayangkan orangnya ramah, akan membawa suatu pertanyaan awal, mengisi Anda menyuruh Anda mengisi biodata diri. Membayangkan user Anda, user ini kan orang yang akan menjadi pimpinan ataupun atasan langsung Anda. Membayangkan dia akan menanyakan bidang yang akan Anda tanyakan tadi. Kemudian Anda membayangkan gedungnya, ruang, sudah mulai di otak kita ini, supaya nggak kaget. Membayangkan proses interviewnya, dia menanyakan kalau di situ jabatannya man for man. Berarti bagaimana cara mengatur alat, bagaimana orang, itu sudah dibayangkan di poin pertama di goal tadi. Sehingga ketika di poin mundur ke poin kelima interview ini, kita bukan baru belajar, tapi sudah tahu tadi. Kan kita tadi di poin pertama kan membayangkan misalnya di lapangan, mengatur alat, mengatur orang. Artinya kan di situ kan di poin keduanya kita belajar keahlian yang harus dikuasai. Jadi ketika mundur di poin ke sekarang, ke yang 5 ini, itu sudah kita pelajari. Nanti akan kita bikin kerangkanya. Sekarang mundur dulu. Nggak usah kita mikir bagaimana caranya, nggak usah. Ini kerangka berpikir dulu, urutan dulu, kerangkanya nanti, ya urutan. Kalau jangan dulu dibatasi dengan bagaimana nanti itunya, jangan, pokoknya urutan ke belakang, ya. Jadi dengan user proses interview, Anda bayangkan Anda bisa menjawab semua pertanyaannya, bisa semua Anda jawab. Konsepnya luar biasa Pak. Terima kasih, Ferry Hidayat, sip. Ya, jadi bayangkan dulu, Anda bisa menjawab, kan dalam pikiran Anda kan Anda rajanya, benar nggak? Kita ini kan bukan baru belajar berpikir loh, kita ini selalu berpikir, yang membayangkan ini sudah imajinasi ini sudah selalu kita lakukan setiap detik. Tapi yang kita lakukan adalah yang jelek-jeleknya. Membayangkan, jangan-jangan nanti nggak diterima.
Membayangkan, waduh kalau interview seram-seram, saya mau jawab apa? Kan juga sama kan, membayangkan kan? Tapi apa yang dibayangkan yang kayak gitunya? Benar nggak? Setuju Pak, harus mempersiapkan diri dengan matang sebelum interview HRD maupun user. Sip. Jadi sudah membayangkan. Nah, ya Pak, tapi kan saya nggak pede. Nanti dulu masalah nggak pede. Ini urutan dulu kita bicara, urutan untuk mencapai target, urutan. Tapi kita mundur. Tujuan baru melangkah mundur. Oke? Nah, dipahami itu dulu ya. Jadi proses itu begini, pokoknya dibayangkan Anda tuh sukses, HRD sama user tuh melongo aja dengan jawaban Anda. Keren, top habis, terima kasih Pak. Bayangkan aja dia ngomong, terima kasih Pak, waduh keren, terima kasih Dek, terima kasih Pak. Pak Anton, aduh ternyata Anda yang kami butuhkan Pak. Jawaban Anda memang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kami. Jawaban Anda sesuai dengan yang kami cari. Sudah, bayangkan kayak gitu. Bayar nggak? Nggak bayar kan? Kalau Anda bayangkan, waduh gimana ya? Sama juga kan, membayangkan juga. Nggak bayar juga. Nah, kira-kira yang mana yang kita pilih? Kita selama ini hanya belum melatih saja, belum tahu. Oke, lanjut. Mundur lagi kita ke urutan ke bawah, ke belakang setelah interview apalagi. Nah, kita membayangkan sebelum interview tadi kan mundur lagi panggilan tes. Oh, ada medianya lewat surat, via email, telepon. Halo, Ton. Ini aku udah terima nih CP-mu. Ini bosku mau interview besok, bisakah? Nah, kan itu kan. Bayangkan aja. Setelah dapat itu apa yang kita lakukan? Kita langsung mencari company profile-nya supaya apa? Ketika kita interview nanti sudah mulai kita dapat info kan, mulai membaca list. Bayangkan surat WA email, bila perlu cari di Google surat panggilan tes, tempel oh ini, bayangkan nama itu ganti nama kita. Bayangkan selalu ya, selalu harus belajar tentang membayangkan. Ya, selama ini kan anak-anak generasi muda kita semua termasuk saya dulu kan senang membayangkan, tapi membayangkan yang lain. Kalau sekarang kita membayangkan yang ke fokus, hayalkan aja, lihat dengan rasakan, selalu itu. Ya, afirmasi, sugesti, psikologi, mindset yang mantap. Ya benar, ini yang kita pelajari sekarang. Ya, kita selama ini sudah punya mindset, tapi mindset yang salah. Dan sekarang kita kupas tuntas yang mana yang benarnya. Yang inilah yang benar. Oke, mundur lagi ke belakang. Mundur dulu kita ke belakang. Terus, nah. Bagaimana caranya supaya kita dapat dipanggil tadi? Supaya dapat dipanggil, ya kita mengirimkan lamaran. Kita targetkan minimal 50 perusahaan setiap hari. Kan sama kayak orang jualan. Orang jualan itu kan sales, itu kan kalau targetnya 10 barang, dia mungkin menelpon 50 orang calon konsumen yang diteleponnya. Dari 50 itu harapan dia 10 misalnya. Kita juga sama, CP kita kirim ke 50. Tapi Pak, bagaimana caranya? Saya nggak kenal. Nanti dulu, itu kan urusan yang lain. Kita kan membahas urutan langkah kita ini. Jangan dulu dibebani dengan bagaimana caranya, nanti pusing saya nanti. Urutannya ada 50. Ini bisa diganti. Mau yang 75, mau 100. Aku nggak mau Pak, 50 terlalu sedikit. Saya mau 100, silahkan. Nah, caranya gimana? CP nanti siapkan, fokus. Kalau sekarang ini di dalam lamaran gampang. Kalau ngirim internet, ngisi internet dengan 100.000 aja, sudah cukup untuk sebulan. Ya, kalau dipakai untuk yang kayak gini, kalau nonton YouTube yang channel gosip, tahu nggak ya, kita nonton channel gosip itu, kita bikin orang lain kaya, kita yang makin melarat. Sekarang otak kita ganti, saya harus kaya, orang itu yang melarat. Atau, saya nggak peduli dengan orang itu. Oh, saya nonton, dia makin kaya, Anda bingung, benar nggak? Kecuali Anda tonton itu yang terkait dengan tujuan Anda, misalnya mempersiapkan CP, Anda tonton di YouTube bagaimana cara mau CP, itu kan produktif, itu lain, itu kan yang sesuatu yang mendorong kita sesuatu yang menyatukan kita ke tujuan kita, boleh, beli buku juga boleh, nonton YouTube juga boleh, oke ya? Jadi fokus kemudian sendirian di kamar atau di mana tadi. Kenapa saya selalu bilang kamar? Mungkin kondisi adik-adik ini kan banyak yang ngekos, masih senang di kamar. Kalau saya karena berkeluarga, saya senang di toilet. Saya senang di toilet sambil ngidupin air keran itu kecil supaya kelihatan kayak air terjun. Nah, saya pasang headset. Saya fokus tadi bawakan buku ini kan, buku ide harian. Bawa buku ide harian apa nih saya tulis? Pada saat gelombang alfa. Ini gelombang alfa ini gelombang rileks. Kemudian langsung catat sebelum hilang. Nah, jadi begini, ya.
Kita itu semua banyak ide. Ketika adik-adik, walaupun dalam kondisi biasa ya, nongkrong aja di toilet ketika mohon maaf nih, ketika buang hajat. Banyak ini ide-ide adik kan. Tapi adik akan ngomong, nanti aja lah. Setelah itu ketika keluar dari toilet, akan ngomong kita, wah tadi tentang apa ya? Tadi bagus bener, kayaknya bagus ini. Tapi lupa. Nah itu, ide kita ini kayak air mancur yang kalau sudah keluar, lupa hilang kemana-mana. Nah makanya kita butuh membawa buku. Tinggal kita ketika kita mau toilet fokus ini, fokuskan, saya ini mau belajar sama siapa ya, public speaking di dunia tambang. Kayaknya beda nih public speaking di dunia tambang kan, yang dihadapin kan anak buah, orang lapangan, bukan public speaking yang di seminar. Siapa ya? Nah sudah, sambil mau ke toilet tiba-tiba terbayang muka kakak tingkat si A, si B, si C yang akan mau dihubungi. Bagaimana aku lihat nomornya di mana, dia ini perusahaan kerja di mana. Langsung. Tapi setelah itu keluar dari toilet lupa lagi. Maka itulah gunanya membawa buku. Tapi Pak, kalau gitu Pak, nggak praktis Pak bawa buku. Ya bukunya buku kecil ini, buku kecil yang langsung dibalik kayak gini kan, banyak. Tapi Pak saya nggak mau Pak, harus sudah kayak gitu mau bingung saya mau ngomong apa, ya kan? Nah. Terus yang ketiga menghukum diri, lebih kuat kalau tidak tercapai misalnya 50. Tercapai 10, kenapa sisanya 40 enggak? Ini Pak, teman-teman tadi datang ngajakin main ini Pak, main gitar. Kayaknya senang, itu jarang teman itu Pak. Ya sudah. Ya. Masalah terbesar kita adalah konsistensi. Itu saja. Ya. Bona Rizky Bakara dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Halo. Ulun apa? Pian ya? Pian, kalau saya Ulun. Nah, dulu saya ingat. Kalau Ulun itu saya, kalau Pian itu Anda. Bahasa sana. Keren, orang Banjar. Salam. Oke, lanjut. Mundur lagi ke belakang. Nah, membangun jaringan. Jadi nggak sekonyong-konyong kan. Setelah dapat target 50-nya dari mana sih sumbernya? Ya mulai membangun jaringan, orang, komunitas, membuat database, menjadwalkan misalnya sehari itu sehelo di mana. Di Facebook kan banyak nih orang-orang tambang. Nah, fokus, kemudian menolak segala sesuatu yang tidak menuju ke target itu ditolak. Ya, ingat ya, kita menolak itu bukan kita memutuskan silaturahmi. Ketika kita fokus, kita dengan sendirinya akan beda frekuensi dengan orang-orang di sekeliling kita yang tidak satu visi. Di situ frekuensi kita nggak sama lagi. Ketika frekuensi sudah nggak sama, ketika beliau masih ngobrol dengan cara lama, misalnya Anda ini sudah berapi-api nih, sudah langkah kedua ini, sudah langkah ketujuh hampir. Teman-teman Anda, susah nyari kerjaan ini, saudara nggak ada yang nolong nih. Anda sudah nggak mungkin lagi ngomong iya ya, nggak ada. Dalam otak Anda sudah bertentang, ini orang berarti nyalain orang aja kerjanya. Berarti dia ini nggak bertanggung jawab terhadap masa depannya. Pasti minimal itu sudah di otak Anda, di kepala. Ya kan? Sudah seperti itu. Itu sudah beda frekuensi. Ya, jadi ini bukan tentang memutuskan silaturahmi, bukan Anda sombong dengan orang nggak mau bergaul lagi, tapi ini tentang Anda fokus menuju tujuan Anda, sehingga dari 24 jam waktu Anda itu, dominan 80% Anda fokus memikirkan tentang tujuan. Sisanya baru tetap say hello sama mereka. Tetap, tapi sudah nggak banyak lagi. Kalau selama ini di grup WA alumni yang mau SMP, SMA, SD yang Anda aktif menyebarkan broadcast yang bikin ketawa, tapi tiba-tiba setengah hari habis waktu. Ini enggak, cuma ngecek sejam, halo apa kabar atau senyum. Atau bisa sehari, 2 hari, 3 hari nggak ngecek WA itu lagi. Kenapa? Karena fokus sudah mengalihkan perhatian Anda. Ya, oke lanjut. Nah, terakhir adalah Anda saat ini. Siapa Anda? Nama Muhammad Lutfan. Bertanya Pak, saya seorang mahasiswa. Nah, nanti ya kita akan bertanya ya. Jadi siapa Anda? Setelah tadi merancang terakhir, siapa Anda? Oh saya Pak, saya mahasiswa Pak. Oh saya anak orang tua. Itu sudahlah, identitas itu jangan yang kayak gitu, yang bikin semangat lah. Saya adalah seorang manajer pada tahun, misalnya sekarang kan tahun 2020 nih, fresh graduate. Saya adalah seorang kepala teknik tambang pada tahun 2025 di suatu perusahaan yang memiliki izin seluas 20.000 hektar, di mana saya memiliki kemampuan ini. Tempel, bikin kayak gitu. Atau tambahkan kalimat tauhid, saya adalah hamba Allah.
yang mempunyai otak cerdas, cerdas, kuat, hebat, bahagia dan bersyukur pada tahun 2025 menjadi seorang direktur utama yang mempunyai 3 orang anak, 1 orang istri, tinggal di rumah bla 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 dengan 2 lantai, kan gitu kan? Benar nggak? Daripada saya adalah seorang mahasiswa dari universitas, itu kan sudah itu standar, bikinkanlah kita itu yang itu. Jadi ketika kita sudah langkah terakhir adalah siapa kita dulu. Saya adalah orang ulet yang yakin dan sudah menjadi seorang pekerja tambang pada tanggal 13 November 2021. Langsung kayak gitu. Apa mimpi Anda? Yang kedua, apa mimpi Anda? Tadi 5P. Jadi urutan paling terakhir adalah ini, 5P, positif personal. Terus mengapa aku harus nulis ini ya? Mengapa aku harus duduk dalam kamar ini? Kenapa aku harus merasa harus? Apakah yang aku lakukan ini masuk kategori sebaiknya atau seharusnya? Kadang kita ini terbalik. Yang berkaitan dengan masa depan kita, yang berkaitan dengan jangka panjang hidup kita, kita menjadi sebaiknya. Yang menjadi main bola, nonton YouTube, yang channel gosip, itu kita jadikan seharusnya. Terbalik, seharusnya itu adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita. Oke? Nah, jadi kan udah dapat nih. Muzani, ya, apa kabar Muzani? Jadi Anda saat dimulai, nah setelah dapat tadi, kan mulai nih dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sudah dapat semua, langkah selanjutnya adalah Anda baca dari mulai langkah pertama sampai langkah 8, bikinlah kerangka yang perlu dipelajari. Contoh, mulai dari Anda saat ini, siapa Anda, tuliskan. Kemudian tadi, membangun jaringan, kapan sih? Terus lanjut dulu, Mbak Zelvi, berikutnya. Nah, jadi semua tahapan tadi butuh kerangka tindakan. Jadi di setiap mulai dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu bikinkan 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, terus. Artinya, oh Pak, kalau gitu saya butuh catatan. Iya, manusia itu tulis. Nggak bisa dihayalkan saja, ditulis. Contoh, di tahapan ke 8. Apa yang Anda inginkan? Apa yang cita-cita Anda lakukan? Pengawas. Siapa yang akan Anda hubungi untuk belajar tentang mengawas? Siapa yang akan Anda jadikan contoh di tahapan ke 7, ke 6? Keahlian apa aja yang harus Anda kuasai? Kapan Anda memulainya untuk belajar keahlian itu? Di mana Anda bisa menemuinya? Mengapa orang ini yang Anda pilih sebagai contoh, bukan si A, bukan si B? Bagaimana cara Anda mendatangi dia? Bagaimana sih cara menghubungi Pak Anton? Bagaimana sih cara menghubungi direktur perusahaan itu? Nah, bagaimananya ini, di how-nya ini, kalau Anda nonton YouTube saya yang berjudul 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan, diajari semua bagaimana ini. Jadi di bagaimana ini nanti, bagaimana pendekatan ke perusahaan, bagaimana tentang mencari pimpinan perusahaan, memperkenalkan diri, pendekatan SKSD, PDKT, semuanya dan sebagainya ada di situ. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi mulai sekarang programlah otak dan pikiran kita untuk menjadikan rancangan masa depan kita menjadi kebiasaan. Ini membutuhkan membutuhkan konsistensi dan latihan yang terus-menerus. Menjadikan kebiasaan sebagaimana kita terbiasa yang dulunya nggak makan, jadi terbiasa makan secara otomatis. Misalnya makan, mandi, segala macam. Ya kan? Nah, yang saya alami dulu, sebelum saya fokus mempelajari tentang pikiran bawah sadar dan mengaitkan dengan cita-cita saya sendiri, apa yang saya alami sekarang, itu adalah masa tantangan terbesar saya itu, adalah ketika saya mengikuti webinar ataupun seminar, waktu itu kan seminar kalau kita sebelum zaman COVID ini kan, itu tantangannya adalah kita menjadi berapi-api nih dalam ruangan, satu frekuensi, satu energi sama, yes semangat, pokoknya yang ditulis cita-cita segala macam oke. Ketika seminggu, 2 minggu kita pulang ke rumah, nggak kita baca lagi.
buku itu nggak kita tulis lagi. Kenapa? Karena kita tidak punya teman yang satu frekuensi. Teman kita frekuensinya masih frekuensi di bawah, kita tinggi. Kita sudah tinggi. Sekarang yang rendah dengan yang tinggi, menang yang mana? Anda tinggi nih, tapi sendiri. Teman Anda, teman pergaulan, teman sekolah, keluarga, saudara, frekuensinya rendah semua. Anda tertarik sama kebiasaan mereka. Sekali, oke. Misalnya, Ton, ayo main bola yuk sore nih. Ayo, saya nggak bisa nih, saya harus punya fokus nih. Alah, sombong sekali, baru ikut seminar sekali. Ayo kami pergi aja kalau itu. Oke, kita nggak terpengaruh nih. Kemudian besoknya lagi, Ton, ayo ini diundang makan nih sama teman-teman. Dia lagi ulang tahun nih. Waduh, nanti aja lah. Ayo, nggak enak. Ayo deh, mulai. Ayo deh. Lama-lama terbiasa lagi, habis. Semangatnya itu hilang. Jadi ketika ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, habis, nggak dibaca lagi. Sudah, lama-lama terbiasa lagi dengan pola yang sama. Ujungnya ketika lulus, kakak tingkat, ada peluang nggak kerja tempat kakak? Udah hilang. Nah, itulah pentingnya konsistensi, pentingnya berada di frekuensi yang sama. Pak, kalau gitu susah Pak mencarinya. Enggak, di sini kan komunitas ini bisa disaring. Siapa yang mau, siapa yang saling mengingatkan, siapa yang ini. Terus, ya. Dan yang terakhir yang lebih penting itu carilah alasannya yang kuat. Kalau saya, ibu saya, kalau saya lagi mentok, lagi males, saya bayangkan orang tua saya itu. Yang dia sudah almarhum, dia senyum ke saya, ayo Ton, ngapa kamu kayak gini? Saya membayangkan aja dia ngomong kayak gitu, padahal dia nggak pernah ngomong. Jadi saya semangat, saya latih bayangan itu munculkan terus. Semangat, ada apa-apa, ada masalah dalam pekerjaan, dalam sekarang ini kan bukan cuma adik-adik yang misalnya Pak belum tentu nih saya bisa kerja nih dengan kondisi kayak gini. Kami yang sudah bekerja pun banyak yang di PHK. Tapi kalau saya harus berdaya nih, saya harus berdaya. Ini kondisi ini tidak bisa mempengaruhi saya terus kayak gitu. Dan saya bayangkan wajah orang tua saya yang semangat ini. Memberikan saya semangat. Alhamdulillah, semuanya bisa dilewati. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut, Mbak Delvi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya ke adik-adik. Ini langsung ditanya ini ya. Ada yang bertanya ya, langsung bisa saya jawab ya. Ya, boleh, Pak. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, dari siapa ini? Dari Bona Rizky Bakara. Izin bertanya Pak, apakah orang dalam pada suatu perusahaan bisa menjadi penentu bagi kita untuk bekerja di perusahaan tersebut? Terima kasih, bisa. Orang dalam itu nilai plus. Nah, yang Anda harus lakukan adalah mencari orang dalam itu, dekat dengan orang dalam. Pak, tapi Pak, saya nggak ada kenalan Pak. Jangan, bertindaklah seolah-olah Anda punya kenalan. Tapi saya nggak tahu namanya Pak. Bertindaklah seolah-olah Anda tahu namanya. Tapi saya nggak tahu di mana tempatnya Pak. Bertindaklah seolah-olah Anda tahu tempatnya. Artinya apa? Mencari. Pendekatan dengan orang dalam seperti apa? Nah, di webinar 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan, di situ saya sampaikan. Kita nanyanya itu gak mulai dari security dulu yang di luar. Main-main ke kantornya, ketemu security, ajak ngobrol. Jangan dulu bicarakan tujuan kita, ajak ngobrol. Tawa-ketawa, ada makanan, ajak ngobrol, sudah akrab. Kalau yang merokok, biasa ngobrol. Dari mana deh ini, Pak, numpang lewat aja, saya ini lagi ke sana. Mampir sini pengen di sini. Oh ya, sambil iseng-iseng gunakan teknik mempengaruhi orang lain. Tanyain siapa pimpinannya Pak di sini, pulang kemana, siapa namanya. Oke, sudah dapat info. Oh, ternyata hobinya main volley nih. Misalnya main volley. Ya sudah. Setelah dapat info di mana dia tinggal, dia main volley setiap jam berapa, hari apa, gabung dengan klub volley. Main klub volley situ. Ketek dia, tapi jangan minta kerjaan, tanya akrab segala macam. Kalau dia lagi duduk minum, habis capek minum pula sebelah dia. Nah, lama-lama kan kenalan Pak, nama saya ini, terus sudah akrab, dicarinya segala macam, udah baru Pak saya ini fresh graduate Pak, baru lulus. Tadi kan Bapak cerita kemarin-kemarin Bapak kerja di perusahaan itu ya. Wah saya tertarik nih Pak. Saya senang bekerja di lapangan Pak. Saya punya pengalaman ini Pak, saya punya ijazah ini nih. Oh ya katanya. Mana CV kamu misalnya kan? Ini.
Atau lagi ketemu yang metode yang lain, Pak, saya nggak apa-apa Pak di tempat Bapak nggak dibayar. Yang penting saya dapat pengalaman karena saya lihat di internet apapun yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang dicari dari pengalaman. Saya nggak apa-apa Pak nggak dibayar. Yang penting kasih saya makan sama penginapan aja Pak selama 3 bulan. Nah, baru 2 hari Anda di sana, Anda dapat ilmu, langsung malamnya bikin CP, lamar. Ketika Anda sudah seminggu di situ, ada lamaran tempat lain, Anda masukin lamaran dan dipanggil tes, Anda sudah pede, nggak lagi kayak fresh graduate. Oh, saya udah apa pekerjaan kamu? Saya di tempat yang ini Pak, saya bekerja dengan tugas mengawasi produksi. Di situ saya mengatur alat produksi, apa namanya manpower, semuanya saya tentuin Pak. Tapi dia nggak bisa jawab kayak itu kan? Kenapa? Karena kita udah praktek. Beda dengan kita ngandelin ijazah. Pengawas adalah, nah, pasti kayak gitu. Ini pengalaman saya sendiri nih. Saya dulu ketika melamar jadi seorang HSE nggak punya pengalaman, tapi saya bikin CP-nya bagus bener itu. Seolah-olah saya punya job desk segala macam keren. Ketika di interview ketahuan kalau fresh graduate. Kenapa? Prakteknya nggak tahu. Jadi ketika ditanya apa tugas safety officer, saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Tapi dengan adik-adik tadi mengikuti 8 langkah bisa semua. Bagian mana yang adik yang nggak bisa? Modal sudah punya, ya kan? Kemudian Muhammad Lutfan Safra dari Andalas, Universitas Andalas, izin bertanya Pak, saya seorang mahasiswa teknik sipil yang ingin bekerja di dunia tambang dan di mana saya tidak memiliki background belajar di dunia tambang. Kira-kira apa yang mesti saya pelajari atau saya lakukan untuk bekerja di dunia tambang? Dan posisi apa ya yang cocok buat teknik sipil di dunia tambang? Jadi begini ya, kalau kita di zaman era informasi ini jangan lagi terpaku dengan saya lulusan ini harus idealis bekerja di bidang ini. Sekarang lebih ke passion kita di mana. Kalau memang ternyata cocok passion sama background, lebih alhamdulillah itu yang kita cari. Tapi kalau passion kita nggak cocok ataupun ternyata di lulusan yang dibutuhkan ini teknik tambang, sedangkan saya sipil. Bagaimana? Bisa belajar sekarang ini disiplin ilmu yang kita pelajari di kampus itu hanya mindset, cara berpikir ya. Kalau tentang keahlian ini bisa dipelajari lewat buku, lewat seminar, lewat Anda membaca, Anda mencontoh, Anda magang di perusahaan yang tanpa berbayar tadi, bisa semua di situ. Saya ingat dulu waktu di Kalimantan, kepala teknik tambang itu sarjana agama loh. Namanya siapa? Sarjana agama. Sarjana agama jadi kepala teknik tambang, bisa. Kenapa? Dia belajar katanya dari awal dia jadi OB, tapi dia sambil bikin kopi itu dia nanyain ke bagian departemen yang operasional, minta di fotokopiin diklat tentang pengertian-pengertian, dia baca sambil setelah dia bikin kopi nyapu. Terus kemudian setelah itu dia menawarkan diri kalau ikut ke tambang, sedangkan dia pekerjaan sudah selesai, dia boleh nggak ikut ke tambang. Tapi waktu itu dibilang, tapi Pak nanti kan ada lembur, sedangkan Bapak kan nggak ada lembur. Oh nggak apa-apa, saya sampai bekerja sampai jam 4 sampai jam 6, saya numpang aja, apa yang dikerjakan saya ikut, dan itu tidak dihitung lembur. Apa? Dia keinginannya kuat, belajar, ya. Jadi seperti itu yang dia. Oke. Kemudian mohon di-share presensinya. Mbak Delpi ini ada ini apa? Bergema kayaknya. Udah ya? Enggak, Pak. Mohon di-share presensinya. Ya, nanti akan di-share sama Mbak Delpi ya. Silahkan dengan kalau sudah sesuai dengan persyaratan tadi yang disampaikan Mbak Delpi, insya Allah di-share ke orang yang berkepentingan yang ikut tadi. Dari Jessica Unika Musi Caritas, bagaimana mencapai kepuasan kerja dalam bekerja dengan karakter yang mudah bosan? Terima kasih Pak. Sebenarnya karakter yang mudah bosan itu menandakan itu bukan tujuan Anda sebenarnya. Ya kan? Pilihlah kepuasan kerja dalam Anda ini mudah bosan. Karakter kita mudah bosan nih. Sebenarnya itu bukan tujuan. Kalau sudah ini kan, belum mudah bosan. Artinya tujuan itu nggak menginspirasi. Atau bisa juga kita ini kan terus bertumbuh nih. Kalau sudah puas di posisi ini, meningkat lagi nggak apa-apa. Terus. Seperti saya yang dari dulu awalnya menjadi seorang pengawas
biasa, permen meningkat menjadi superintendent atau kepala departemen, kemudian asisten manajer. Itu juga kan karena saya di tingkat itu, kalau saya bukan bosan, ingin lagi ke tempat yang lebih tinggi. Ya, bagaimana mencapai kepuasan kerja dalam bekerja dengan karakter yang mudah bosan? Bagaimana mencapai kepuasan kerja dengan bekerja dengan karakter yang mudah bosan? Jadi kalau kita punya tujuan yang kuat, yang yang menginspirasi, kita tidak akan bosan. Bosan itu menandakan ada sesuatu yang kurang pas di pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Jadi antara hati dengan pekerjaan sekarang itu kurang pas. Mungkin ini kalau lebih detailnya seperti apa bisa dijapri ke saya ya, atau ke Mbak Delphi ya, kalau yang Jessica ya. Kemudian Haris atau Mandala Transport, bagaimana menyikapi efek pandemi COVID-19 bagi fresh graduate dengan banyaknya gelombang PHK yang bersaing dengan mereka-mereka yang mempunyai pengalaman? Tadi, kalau Anda menerapkan 8 langkah itu, pengalaman itu, Ada aku. pengalaman itu, Hah? Kenapa Mbak Delphi? Pengalaman itu nggak menjadi suatu yang harus kita takutkan. Toh kita semuanya bisa, kita ini. Terus sekarang ini dengan gelombang PHK yang banyak ini, yang dilakukan perusahaan, mari kita berpikir yang apa namanya membuat kita semangat. Apa itu? Fresh graduate lebih murah nih, biaya apa namanya gajinya nih, salary-nya nih. Pasti kalau sekarang ini kan perusahaan lagi banyak nih yang lagi mau menurunkan biaya produksi. Salah satu biaya produksi adalah dari gaji karyawan. Oh, saya nih kalau jadi fresh graduate berarti bisa jadi peluang nih, karena saya kan pasti gaji saya lebih murah lebih rendah daripada yang berpengalaman. Tapi Pak, saya kan nggak ini Pak, nggak berpengalaman Pak, jadi nggak tahu. Ya dengan Anda menerapkan 8 langkah tadi, jadi bagaimana kira-kira Anda yang tidak berpengalaman? Ayo coba. Sekarang pertanyaannya saya balik. Anda kan sudah menerapkan nih, sudah kita jelaskan nih 8 langkah yang dimulai dari mundur. Jadi bagaimana Anda yang nggak pede sekarang? Ya itu Pak, menemukan orang itu Pak. Sekali lagi, menemukan orang yang dicontoh, menemukan kalian, itu di zaman informasi sekarang itu ada semua. Gampang dicari. Tinggal klik aja selesai, dapat. Yang tinggal adalah kemauan, keinginan, motivasi, komunitas. Nama Dian Nur Ihsan, Universitas Negeri Padang. Izin bertanya Pak, saya seorang fresh graduate Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, lulus September tahun 2019. Untuk fresh graduate seperti saya, apa yang harus di-up kemampuan dan kalian selama pandemi ini, dan bagaimana trik dan tipsnya untuk cari kerja di dunia pertambangan di tengah pandemi ini Pak? Untuk goal saya main plan, judul TA perhitungan sumber daya, SHE telah pelatihan K3. Nah, ini kan sudah mulai memberikan data yang spesifik sehingga saya bisa memberikan masukan. Kalau tujuannya goalnya adalah main plan, yang pertama di poin ke-8 goalnya adalah main plan. Membayangkan Anda membuat suatu desain, ya kan? Di depan laptop Anda membayangkan Anda sedang membuat desain, Anda diminta target oleh membuat desain dengan target produksi sekian-sekian per hari. Kemudian Anda membuat desain jalan, kemudian Anda membayangkan Anda meeting di kantor kepada direksi, kepada orang operasional, Anda menjelaskan tentang target sambil mencolokkan laptop Anda ke InFocus, di situ tentang softwarenya, tentang desainnya lengkap, target produksi lengkap, hal itu kan. Nah, jadi mulai mundur lagi, apa sih kalian yang dibutuhkan? Oh, berarti kalau desain berarti software. Oh, public speaking. Oh, komunikasi. Mulai kan di situ kan. Mundur lagi ke belakang, bla 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 bla. Di poin terakhir kedua itu membangun jaringan. Oh, jaringan ini berarti berapa? Jaringan berarti cara mengirim SMS, cara menanyakan. Jadi setiap poin-poin itu ada kalian yang harus dipelajari. Yang penting goalnya dulu. Nah, ini adik udah bener yang adik Dian Nur Ihsan, goalnya main plan. Jadi dia mulai ngikutin ke poin ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-nya, mulai membuat kerangka. Bagi yang sudah membuat goal ya, itu kan nanti bisa lah untuk berapa orang, nanti ke Mbak Delphi, kita pandu nih sama-sama cara men-setting goalnya ya, mulai membuat kerangka berpikirnya ya.
Jadi kita nggak usah lagi masalah pandemi segala macam. Ini sudah semua orang udah ngalamin, ya. Mau trik apapun kalau kita bukan dimulai dari mental kita sendiri, keyakinan kita sendiri, kita keyakinan mau berubah, nggak akan jalan. Akan mudah dipengaruhi oleh luar bahwa nggak mampu sudah. Jadi pecundang lah, jadi pengemis lah, pengangguran, ya. Jadi kita setting goal. Kemudian dalam mencapai nanti kita harus fleksibel juga. Misalnya kan, terus kita perbanyak skill. Skill apa? Kreativitas, misalnya buat CP tadi. Kalau selama ini orang bikin CP kan menarik nih dalam bentuk PDF segala macam. Ada yang kreativitasnya tinggi, bikin CP-nya bukan dalam bentuk kertas lembar, bikin CP dalam bentuk video. Hai, kayak ini, cara video, kenalkan diri segala macam, pengalaman lapangan segala macam. Bila perlu kalian public speaking, sampaikan saya kalian sukses segala macam, share dengan pimpinan-pimpinan perusahaan setelah dibangun jaringan. Kan bisa kreativitas muncul seperti itu. Kan masih di rangkaian 8 cara tadi kan. Tapi CPAD udah hebat lewat video. Videonya kan banyak pakai animasi, pakai kaitan dengan alat. Kalian saya adalah Pak, saya bisa menghitung produksi. Contohnya seperti ini. Ini adalah alat HD itu 777. Ini Pak, ini bla 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 bla. Dengan jarak sekian dari sini yang hanya dibutuhkan adalah 3 detik, sehingga katanya produksinya bisa seperti ini dengan jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kan bisa nih sambil jelasin sambil di YouTube kan, apa namanya, kreativitasnya tinggal main plan. Oh, saya bisa membuat desain ini, nama saya ini, lulusan ini, saya ini bla bla bla, saya punya kemampuan ini, selain ini saya punya soft skill, saya bisa mempresentasikan, saya bisa menghitung dengan cepat, saya bisa membuat desain ini sehingga saya bisa apa namanya punya kemampuan lain apa, sampaikan juga di video. Banyak video nih sekarang, apa namanya, mau kombinasi video, musik sama foto sama tulisan ada semua, ya. Bikinlah sekreativitas mungkin. Oke, banyak jalan. Tapi kalau di otak kita sudah pandemi, pengangguran, yang nganggur banyak, PHK banyak, otak kita nggak akan berkembang kalau dibikin kayak gitu, ya kan? Atau setelah kita tahu yang kayak gitu, oke, itu kan fakta nih, banyak pengangguran, banyak PHK. Kira-kira bermanfaat nggak bagi kita? Kalau kita sudah tahu bahwa PHK itu benar, nggak akan. Yang ada malah tambah lemes kitanya. Ganti. Wah, kalau sekarang belum PHK, saya akan buktikan bahwa saya ada orang yang lolos, diterima kerja dalam kondisi yang pandemi saat ini. Apa yang akan saya lakukan jika seandainya saya tahu saya tidak bisa gagal? Udah. Kreativitas otak jalan sendiri. Nama Ferry Hidayat, Universitas STT Inde, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, dari Padang lagi. Pertanyaannya, rata-rata perusahaan yang membuka loker kebanyakan mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun dan lebih. Nah, gimana cara kita mendapatkan pekerjaan dan bersaing dengan mereka yang berpengalaman, Pak? Sedangkan kita adalah seorang fresh graduate. Ini sebenarnya harus menonton 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan. Ya, atau nanti Mbak Delvi bisa mendengar saya, Mbak Delvi? Mbak Delvi bisa mendengar? Ya, bisa Kak. Nah, kalau bisa mendengar, ini kan banyak nih pertanyaan dari adik-adik. Ini lebih pas kita ulang lagi webinar kita yang 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan itu sepertinya. Ya, siapa? Ya, seperti nanti. Jadwalnya. Ya, kita atur jadwal. Ini banyak pertanyaan adik-adik kita yang ke sana. Nah, dan di webinar 7 langkah maupun nanti akan kita bahas yang sudah pernah kita lakukan, itu tujuannya adalah membuka kebuntuan otak. Jadi kita ini kalau sudah fresh graduate kan otak kita sudah berpikir kita akan kalah dengan pengalaman. Otak kita berpikir takut. Otak kita akan berpikir nggak mampu, nggak pede. Otak kita sudah berpikir menghadapi user itu kayak menghadapi siluman, mak lampir lah bahasa kita kan. Nah, di sana akan dikupas habis, ya. Di sana akan dikupas habis, oke? Kemudian M. Razif Alfarizi dari Unsri, halo, dari Unsri. Pertanyaan saya, Pak, saya senang dapat membangun relasi dengan Bapak. Saya mau tanya, terkadang untuk melamar pekerjaan kita sering terbentur dengan pengalaman. Menurut Bapak sendiri, apa saran untuk kita lulusan baru untuk dapat bersaing dengan orang yang lebih berpengalaman? Nah, oke, sama juga yang nanti kita akan adakan seminar itu, tapi sedikit saya kasih bocoran bahwa
Yang berbicara adalah mental, ya. Yang kedua adalah pendekatan. Yang ketiga adalah praktek. Setelah itu sisanya adalah sejarah yang akan membuktikan. Kenapa terkait dengan mental? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun jaringan dengan orang-orang petinggi perusahaan yang seorang decision maker di perusahaan itu, ya kan? Yang kedua, bagaimana caranya, itu ada tekniknya, pendekatannya, segala macam pendekatannya, kemudian di mana dia tinggal, apa hobinya, menyamakan frekuensi dulu sama dia. Oh, misalnya ada yang dari mana nih, yang Semen Padang aja lah, misalnya kan, ada manajer HRD-nya, ternyata senang main tenis meja. Setelah dicari-cari di LinkedIn apa di Facebook, selalu namanya siapa, dapat dari security, dari OB-nya. Kebetulan OB-nya itu adalah tetangga kita. Kita tanya ke OB-nya siapa HRD-nya, kemudian kita cari di Facebook, di mana, di medsos, nggak ketemu. Tanya lagi sama OB-nya, kasih rokok ke OB-nya supaya nanyain, dapatkan data HR manajernya itu, nama, hobi, tinggal di mana. Sudah, kasih uang jajan lah hobinya. Cuma tugasnya itu aja kan. Nah, jadi kan kreativitas otak kanan kan, yang model-model kayak gitu kan. Nah, dapat info main di mana. Ketahuan ternyata dia main bola tenis meja. Kita, oh tapi saya kan nggak hobi Pak tenis meja Pak. Apalagi Pak ya? Oh, dari cerita Pak, dia ini ternyata senangnya apa namanya Jackie Chan. Selain dia, kalau masalah film, bintang film favorit Jackie Chan. Tapi Pak, saya nggak senang bulu tangkis, tenis meja. Main aja tenis meja, daftar. Walaupun nggak bisa kan, sambil bawa bola segala macam. Ketika dia santai ngobrol, Pak, gerakan Bapak tadi kayak Jackie Chan Pak. Dia bilang, oh kamu tahu Jackie Chan? Iya Pak, saya penggemarnya Pak. Kalau masalah Jackie Chan kan, walaupun Anda nggak hobi kan, bisa dibaca di Google kan, siapa Jackie Chan, film yang dia bintangi, kalian Jackie Chan, film favorit, film yang paling bagusnya Jackie Chan apa, yang paling banyak dinominasikan. Ya mulai nyambung, lalu Jackie Chan. Atau lihat sepatunya sekilas, merek ini, Nike. Memang saya setuju dengan Bapak ini Pak, kalau Nike itu enak Pak ya, sepatu ini pakai. Saya juga kemarin itu sudah ada Pak di rumah Nike. Ini aja karena dipakai oleh saudara, saya nggak pakai Nike. Oh iya, ini memang enak. Apapun bisa Anda mulai pembicaraan, yang penting menyamakan dengan hobinya dia, film yang dia tonton sama, kemudian juga makanannya apa, mulai dari situ membangun keakraban. Terus, nah ini salah satu aja contoh, banyak yang lain, ya kan? Atau kalau dia termasuk jamaah masjid di mana, sholat di mana, dia sering ikuti pengajian di mana, tambah enak. Anda, tapi Pak saya nggak senang ke masjid. Wah, harus ke masjid. Ngobrol, cerita tentang agama, sudah akrab. Adek ini apa? Sama ya, adek buku adek yang adek baca kitab ini ya sama. Adek siapa namanya adek? Oh, ini Pak. Bapak siapa namanya Pak? Padahal udah tahu kita kan, namanya udah dapet data nih. Tapi bilangnya nggak tahu. Oh, bukan dia nggak tahu, tanya siapa Pak? Oh, saya kerja di sini deh. Oh, saya di situ Pak. Oh, Bapak kerja di sana ya? Iya. Keren Pak. Nah, kan ada sudah tahu juga nih komponi Propel Semen Padang tadi kan. Keren ya Pak ya. Saya nih senang ngikutin nih berita Semen Padang. Dia produksinya ada tahun ini sekian ya Pak ya. Terus karena dia tadi HRD, ya Anda banyak bicara tentang profesi dia. Iya Pak ya, dan yang keren lagi dari Semen Padang itu Pak, kebijakan perusahaannya terkait dengan kesejahteraan karyawannya, kemudian peraturannya, SOP-nya itu keren-keren Pak, bagus sekali, sangat memberdayakan, dan memang orang-orang yang bekerja di Semen Padang itu menjadi semakin produktif Pak. Terus di luaran dia skillnya bagus nih. Memang banyak pelatihan ya tempat Bapak ya di sana. Nah, kan kadang kan pelatihan kan di bawah departemen HRD nih. Jadi kan kita banyak bicara itu, ngangkat dia dulu kan, dia senang segala macam. Ketemu lagi pengajian pas minggu berapa, udah akrab, mulai bangun kan. Jangan sekonyong-konyong Pak, Bapak dari Semen Padang. Ya, ini Pak ada laman saya Pak, tolong dibantu Pak. Baru kenal hari pertama langsung kayak gitu, nodong pula kan. Siapa tahu katanya kan. Nah, gitu, bangun. Pak, saya nggak mau Pak, saya mau yang instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Cek lah, mie instan aja Anda perlu merebus dulu itu untuk masak mie instan. Apalagi yang untuk gini, bangun kedekatan.
Ya, oke. Nama Agung Nugroho. Oke, Mbak Delvi, masih berapa menit lagi kita? Apa masih lama atau masih sebentar lagi, Mbak Delvi? Ini satu pertanyaan lagi, Pak. Satu pertanyaan lagi, oke ya. Ya. Nama Agung Nugroho. Satu, apakah jurusan lain di luar teknik, terutama teknik pertambangan, dapat bersaing dalam dunia tambang? Jadi kalau tadi yang saya sampaikan adik kita Agung bahwa sarjana agama pun ada yang menjadi seorang kepala teknik tambang itu sudah membuktikan ya bahwa dunia di multidisiplin ilmu di dalam dunia tambang. Terutama juga kalau Agung membaca penerimaan lowongan kerja di berbagai website itu menerima untuk jabatan ini geologi, mesin, sipil, garis miring tambang banyak juga yang dibutuhkan ya. Itu kalau untuk yang fresh graduate. Kalau kita yang sudah experience, sudah nggak lagi bicara apa namanya jurusan, tapi yang dibicarakan kemampuan, skill. Mau Anda sarjana ekonomi, sarjana apa namanya agama, kalau ditanya tambang bisa semua, kalah yang lain. Tapi bagaimana Pak? Saya bisa tahu. Dengan tadi, kalau Anda misalnya, anggap nih, Anda lulusan sarjana agama nih, nggak ada lowongan sarjana agama tambang. Nah, dengan Anda melakukan salah satu pendekatan tadi yang seperti saya sampaikan dengan HRD tadi, di situ kan bisa Anda masukkan, Pak, saya ini kan ketika sudah dekat nih, ketika udah membangun kedekatan ya, sudah level tinggi lah, dekatan bila perlu, orang itu kemana Anda selalu diajaknya, selalu berdua, sampai masalah pribadi pun diskusi, teman curhat lah jadinya kan, udah akrab bener. Anda bisa ngomong, Pak, saya bisa nggak Pak di kerja tempat Bapak? Saya tahu Pak, saya ini kan sarjana agama Pak, dan di sana kan Semen Padang kan perusahaan tambang. Apakah bisa Pak saya di sana? Ya jadi apa aja Pak? Ya, jadi OB juga nggak apa-apa. Atau saya di magang aja bisa nggak Pak? Nggak usah dibayar Pak, 3 bulan aja. 3 bulan nggak usah dibayar Pak. Yang penting saya dapat ilmunya Pak. Sudah kan? Setelah Anda 3 bulan, sarjana agama Anda hilang langsung. Orang yang kuliah 4 tahun, 5 tahun di pertambangan, tapi dia fresh graduate, tapi dia belum magang, dan Anda sarjana agama, tapi 3 bulan magang full di perusahaan tambang itu, yang kira-kira yang lebih berpengalaman yang mana jadinya? Anda. Di situ apa yang berlaku? Poin ketujuh tadi, kecerdasan fisik. Kenapa? Anda latihan. Ya, mungkin itu Mbak Delvi ya. Yang lain kalau memang bisa kita cover nanti ya kita jawab ya Mbak Delvi ya. Ya. Ini saya kembalikan ke Mbak Delvi. Terima kasih kepada teman-teman, kepada adik-adik ya. Saya minta maaf waktu kita terbatas. Sebenarnya saya banyak ingin berbagi ya. Ini karena supaya apa ya, kita semua ini jangan mentok cara berpikirnya, jangan berpikir linear. Kalau mentok situasi kayak ini sudah nggak punya harapan lagi. Enggak. Kita buka seluas-luasnya pikiran kita bahwa peluang selalu ada. Tinggal menunggu kreativitas kita yang bermain di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton telah memberikan pemaparan materi dengan tema tips fresh graduate mendapatkan pekerjaan di bidang pertambangan yang sangat jelas, informatif, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, nanti insya Allah akan kami jawab di YouTube channel Pak Anton Sejarwo. Akan kami jawab di sana. Untuk memudahkan bisa klik link di bio Instagram Pak Anton. Anton_Sejarwo_Masdar. Terima kasih untuk peserta yang masih mengikuti webinar sampai saat ini. Untuk teman-teman yang mau dibantu untuk setting goal, yang mau menjadi karyawan sukses yang dalam karir, butuh mentor, butuh arahan, masukan, dan dorongan, Pak Anton saat ini meluangkan waktunya untuk membuka program mentoring atau coaching untuk teman-teman yang berminat. Program ini 100% gratis. Silahkan menghubungi saya di WA dengan nomor 0853 69 62 26 59. Kuota terbatas teman-teman karena program ini 100% gratis. Bisa dilihat di layar, di screenshot, dicatat nomornya. Baik, kita lanjut. Untuk mengklaim e-materi dan e-sertifikat,
peserta bisa mengaksesnya di bit.ly/lembar MMT 1. Sudah saya taruh di kolom chat Zoom, atau bisa lihat di layar, screenshot nanti diisi pas webinar ini setelah selesai. Sebelum saya tutup, silakan para peserta untuk menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Siap ya teman-teman? 1, 2, 3. Next, lembar kedua. 1, 2, 3. Next, lembar ketiga. 1, 2, 3. Lembar keempat. 1, 2, 3. Lembar kelima. 1, 2, 3. Lembar keenam. 1, 2, 3. Terima kasih para peserta yang masih stay 137 orang. Jangan lupa untuk mengisi lembar feedbacknya untuk mengklaim e-materi dan e-sertifikat. Saya Delvia Denia Fiona selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi, semangat. Semangat. Sampai jumpa di webinar Masterpreneur selanjutnya.